Di masa silam, jauh sebelum berdiri rumah-rumah dan hiruk-pikuk manusia, daratan Semarang hanyalah hamparan belantara luas yang menatap laut utara Jawa dengan kesunyian yang tak terlukiskan. Kabut tipis turun setiap pagi, menyelimuti pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, seakan menjadi tirai rahasia antara dunia manusia dan dunia gaib. Burung-burung langka menjerit dari kejauhan, sementara angin laut membawa bisikan halus yang membuat siapapun yang melintas merasa diawasi oleh mata-mata tak kasat mata. Hutan itu dikenal penduduk sekitar sebagai alas Semerang, tempat di mana banyak orang menghilang tanpa jejak. Konon, suara gamelan sering terdengar di tengah malam dari arah lembah, namun ketika dicari, hanya kabut yang menari di antara akar-akar pohon tua. Ada yang berkata itu suara roh penunggu tanah, ada pula yang percaya itu lantunan leluhur yang menjaga rahasia masa depan. Tidak ada yang berani membabat hutan itu, bahkan pemburu sekalipun memilih menghindarinya. Namun, di balik ketakutan itu, hutan Semerang menyimpan kesuburan yang luar biasa. Tanahnya hitam, lembab, dan beraroma kuat seperti bumi yang baru dilahirkan. Sungai-sungainya jernih, mengalir membawa ikan dan kehidupan. Burung-burung elang sering melintas di langitnya, pertanda bahwa alam sedang menjaga keseimbangannya. Orang-orang tua di sekitar Demak percaya, hutan itu akan menjadi tanah makmur suatu hari nanti, bila ada manusia yang cukup berani dan suci untuk mengelolanya. Malam itu, petir membelah langit. Kilatan cahaya memantulkan bayangan pepohonan seperti pasukan raksasa yang berdiri tegak. Dari kejauhan, terlihat sekelompok pengembara menatap hutan dari tepian pantai. Pemimpin mereka, seorang lelaki berwajah teduh dan berjubah putih, berdiri tenang meski angin menerpa. Dialah Ki Pandan Arang, seorang tokoh bijak dari Demak, yang mendapat titah dari Sultan untuk membuka lahan baru bagi peradaban. Tanah ini bukan tanah sembarangan, ucap Ki Pandan Arang perlahan. Ia dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari manusia. Tatapan matanya menembus kabut. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar membabat hutan, melainkan menaklukkan ketakutan, menembus batas dunia yang tak terlihat. Di hatinya, ia berdoa agar langkahnya diridai langit. Ketika fajar datang, para pengikutnya mulai menancapkan tiang dan memotong semak-semak. Namun setiap kali pohon tumbang, terdengar suara lirih seperti rintihan. Awan mendadak menebal, dan burung-burung terbang panik dari dahan. Salah satu pengikut berteriak ketakutan saat melihat bayangan besar melintas di antara kabut, sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Ki Pandan Arang segera memejamkan mata, membacakan doa dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah berguncang pelan dan bayangan itu menghilang. Jangan takut, katanya mantap, setiap tanah memiliki penjaganya. Bila niat kita suci, penjaga itu akan memberi jalan. Ucapan itu menenangkan mereka, dan perlahan pekerjaan dilanjutkan. Namun di langit, awan berputar membentuk pusaran hitam, seolah menguji keberanian mereka sekali lagi. Hari berganti hari, pohon-pohon besar mulai tumbang, dan di antara rerimbunan yang tersisa, muncul sinar matahari pertama yang menembus tanah Semerang. Ki Pandan Arang tersenyum. Ia tahu, inilah awal dari sebuah kisah besar, kisah tentang tanah yang lahir dari kabut, keberanian, dan berkah para leluhur. Dari hutan sunyi inilah kelak sebuah kota akan berdiri, menjadi saksi bahwa setiap legenda dimulai dari keberanian untuk menghadapi yang tak terlihat. Pagi itu, kabut tebal masih menggantung di antara pepohonan ketika Ki Pandan Arang melangkah ke tengah hutan. Udara terasa berat, lembab, dan sunyi, begitu sunyi hingga setiap langkah terdengar seperti gema dari masa lampau. Di belakangnya, belasan pengikut setia, membawa peralatan sederhana, kapak, cangkul, dan bambu.
Mereka tak tahu bahwa langkah yang mereka ambil hari itu akan mengubah wajah tanah Jawa untuk selamanya. Ki Pandan Arang bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus tokoh sakti dari Demak yang memiliki ilmu spiritual tinggi dan hati seputih cahaya bulan. Sultan Demak menaruh kepercayaan besar padanya untuk membuka lahan baru di barat laut kerajaan, tanah yang konon tidak bisa dikuasai manusia. Sebuah tugas berat, sebab daerah itu dikenal dengan nama Alas Semerang, tempat roh-roh tua bersemayam sejak dunia belum mengenal nama. Ketika mereka mulai menebang pohon, udara tiba-tiba berubah. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan seperti pusaran kecil yang hidup. Salah satu pengikut berteriak, kapaknya terlepas, matanya menatap ke satu titik di antara kabut. Dari sana, muncul bayangan besar dengan mata merah menyala, menatap mereka tanpa suara. Kembalilah. Terdengar bisikan menggema, bukan dari mulut manusia, melainkan dari dalam dada mereka sendiri. Beberapa orang gemetar, ingin lari, tapi Ki Pandan Arang berdiri tegak, menancapkan tongkat kayu jatinya ke tanah. Wahai penjaga tanah ini, suaranya lantang, bergema di udara yang berat, kami datang bukan untuk merusak, tapi untuk menumbuhkan kehidupan. Bila engkau benar penjaga bumi, bantulah kami menanam kebaikan di atas tanahmu. Hening sesaat, lalu, dari balik kabut, muncul angin sejuk yang menyingkirkan bau busuk dan hawa panas. Bayangan besar itu perlahan memudar, meninggalkan suara samar yang berbunyi, jika niatmu tulus, tanah ini akan menuruti langkahmu. Sejak saat itu, pekerjaan berjalan lebih mudah. Pohon-pohon tumbang dengan ringan, dan tanah terbuka lebar, seperti menerima tangan manusia yang penuh harap. Namun pada malam ketiga, ujian kembali datang. Dari arah timur, terdengar suara gamelan bertalu-talu di tengah gelap. Lampu minyak bergoyang, dan dari balik pohon, tampak barisan makhluk halus berpakaian prajurit kuno berjalan tanpa kaki, wajah mereka tertutup topeng emas. Para pengikut hampir pingsan ketakutan, tapi Ki Pandan Arang kembali membaca doa dengan suara yang menenangkan, mengusir kegelapan malam itu dengan cahaya dari dalam hatinya. Menjelang fajar, hujan turun deras. Tapi anehnya, hujan itu membawa aroma harum bunga dan bukan lumpur. Ki Pandan Arang menatap langit yang memerah di ufuk timur. Tanda, katanya pelan, bahwa tanah ini menerima kita. Ia memerintahkan para pengikut untuk mendirikan gubuk pertama di tepi sungai kecil yang jernih. Itulah titik pertama manusia menetap di tanah Semerang. Hari demi hari, hutan yang dulu sunyi mulai hidup dengan suara manusia, tawa anak-anak, suara palu, dan lantunan doa. Dari hutan angker yang pernah ditakuti, kini mulai tumbuh sebuah kehidupan baru. Ki Pandan Arang tahu, perjuangannya belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan agar tanah ini benar-benar menjadi tempat berkat, bukan sekadar tempat tinggal. Tapi di dalam hatinya, ia sudah mendengar bisikan lembut bumi, selamat datang, manusia pertama Semerang. Waktu berjalan perlahan, seiring matahari yang setiap pagi menyingkap kabut di hutan Semerang. Apa yang dulu hanyalah tanah liar kini mulai berubah menjadi tempat kehidupan. Di antara pepohonan yang tersisa, berdirilah rumah-rumah kayu beratap ilalang, sawah-sawah kecil mulai menghijau, dan suara ayam jantan menggema di antara bukit. Ki Pandan Arang menatap semua itu dengan rasa syukur yang dalam. Tanah ini, yang dulu ditakuti dan diselimuti misteri, kini mulai bernafas dalam damai. Namun, di tengah ketenangan itu, masih tersisa satu hal yang belum ditentukan, nama bagi desa baru tersebut. Setiap tempat, bagi Ki Pandan Arang, memiliki roh dan maknanya sendiri. Ia percaya, nama bukan sekadar sebutan, tapi doa yang
akan membentuk nasib suatu tanah. Maka, pada suatu pagi, ia mengumpulkan para pengikutnya di tepi sungai yang airnya berkilau bagai kaca. Di sana, mereka duduk melingkar, berdoa, dan menanti petunjuk. Ketika angin berhembus lembut dari arah utara, beberapa daun asam jatuh berguguran ke permukaan air. Ki Pandan Arang memperhatikan dan tersenyum. "Lihatlah," ujarnya, "hanya sedikit pohon asam di tanah ini, jarang sekali tumbuh, seolah menjaga kesuciannya." Para pengikut mengangguk, memahami maknanya. Maka dari kata asem dan arang, yang berarti jarang, lahirlah nama Semarang, yang sejak saat itu menjadi sebutan bagi desa kecil di tepi laut itu. Nama itu terdengar sederhana, namun mengandung kekuatan. Seolah alam menyetujui, angin berembus lembut membawa harum bunga liar, dan burung-burung beterbangan di langit menyanyikan lagu baru bagi kehidupan. Orang-orang dari daerah sekitar mulai berdatangan, para nelayan, petani, dan pedagang kecil. Mereka mendirikan rumah, membawa budaya, dan menambah semangat pada desa yang baru lahir itu. Namun di balik pertumbuhan itu, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya sirna. Kadang, di malam tertentu, masih terdengar suara gamelan samar dari arah hutan, dan sesekali nelayan melihat cahaya biru menari di atas laut. Ki Pandan Arang hanya tersenyum bila mendengarnya. "Itu bukan ancaman," katanya lembut, "itu tanda bahwa roh penjaga tanah masih mengawasi kita, menjaga agar kita tidak lupa dari mana kita berasal." Desa Semarang semakin berkembang. Ladang-ladang bertambah luas, hasil bumi melimpah, dan sungai membawa rezeki tanpa henti. Ki Pandan Arang menjadi sosok yang disegani, bukan karena kekuatannya, tapi karena kebijaksanaannya. Ia mengajarkan rakyat untuk hidup seimbang dengan alam, tidak serakah pada bumi, tidak congkak pada langit. Karena, katanya, jika manusia bersahabat dengan alam, alam akan membalas dengan keajaiban. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Ki Pandan Arang berdiri di tepi sungai dan menatap pantulan wajahnya di air. Ia berbisik pelan, "Wahai tanah Semarang, tumbuhlah menjadi tanah yang penuh berkah, tempat di mana anak cucu kelak akan memuji kebesaran Tuhan dari ladang-ladang yang hijau." Angin berdesir lembut, seolah menjawab doanya. Dan sejak saat itu, nama Semarang bukan lagi sekadar penanda tempat, melainkan simbol harapan, harapan dari seorang manusia yang menyalakan kehidupan di tengah hutan sunyi. Dari nama sederhana itu, sejarah panjang sebuah negeri dimulai. Tahun demi tahun berlalu, desa Semarang yang dulu hanya sepetak tanah di tepi hutan kini menjelma menjadi permata di pesisir utara Jawa. Dari kejauhan, perahu-perahu layar tampak berlabuh di pantai, membawa hasil bumi dari Demak, Jepara, bahkan jauh dari Malaka dan Tiongkok. Bau asin laut bercampur dengan aroma rempah, kayu manis, dan cengkih yang dibawa pedagang. Suara ombak bersahutan dengan riuh manusia, semua tanda bahwa Semarang telah menjadi pelabuhan harapan bagi banyak jiwa. Ki Pandan Arang, kini telah sepuh, memandang perubahan itu dengan mata penuh makna. Dulu ia datang ke tanah ini hanya untuk membuka lahan, tapi kini, Semarang tumbuh melampaui harapannya. Jalan-jalan tanah yang dulu sepi kini ramai oleh pedagang dan pengrajin. Orang-orang membangun pasar dari bambu, anak-anak berlarian di antara tumpukan barang dagangan, dan di setiap sudut, doa syukur dipanjatkan atas rezeki yang datang tanpa henti. Namun, di balik kemakmuran itu, datang pula ujian yang tak kasat mata, ujian hati manusia. Beberapa pedagang mulai berselisih, saling menipu dalam timbangan. Ada yang serakah, ada yang tergoda kekuasaan. Begitulah sifat dunia, ucap Ki Pandan Arang lirih, ketika emas mulai berkilau,
manusia kadang lupa dari mana cahaya itu berasal. Ia lalu memerintahkan para pengikutnya untuk membangun langgar kecil di tengah desa, tempat orang belajar bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang kejujuran dan kasih sayang. Suatu malam, ketika pasar sudah sepi dan lampu minyak mulai padam, Ki Pandan Arang bermimpi. Dalam mimpinya, laut di utara Semarang membara merah, perahu-perahu terbakar, dan suara gamelan terdengar dari kedalaman air. Dari balik gelombang muncul sosok berjubah hijau, membawa bendera putih dengan tulisan cahaya, "Jagalah hati manusia sebelum lautan menelan tanahmu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, ia tahu, kemakmuran tanpa iman hanyalah badai yang menunggu waktu. Keesokan harinya, ia memanggil semua warga. "Wahai anak-anakku," katanya di tengah lapangan, "Semarang bukan hanya milik kita, tapi milik bumi dan langit. Jika kita rakus, maka laut akan murka, tanah akan menolak kita. Jangan biarkan rezeki membuat hati kalian buta." Suaranya tenang, namun menggetarkan setiap dada yang mendengar. Sejak itu, pasar Semarang diatur dengan keadilan, tidak boleh menipu, tidak boleh memperjualkan sumpah palsu, dan siapapun yang berbuat curang harus menebus kesalahannya dengan menanam pohon untuk bumi. Pelabuhan Semarang pun semakin dikenal, bukan hanya karena kekayaan rempahnya, tapi juga karena kejujuran para pedagangnya. Kapal dari negeri asing datang membawa barang, namun pergi membawa rasa hormat. Di Semarang, kata mereka, emas dan kebaikan memiliki nilai yang sama. Nama Ki Pandan Arang pun harum sampai ke telinga Sultan Demak, yang kemudian mengangkatnya menjadi pemimpin wilayah Semarang, tanda bahwa tanah ini telah diakui sebagai pusat baru di pesisir utara Jawa. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Ki Pandan Arang berdiri di tepi dermaga. Ombak berdesir lembut, seolah berterima kasih. "Lihatlah," katanya pada muridnya, "dari hutan yang sunyi kini tumbuh peradaban. Tapi ingat, kemakmuran sejati bukan dari banyaknya perahu, melainkan dari bersihnya hati manusia yang mendayungnya." Angin laut berhembus pelan, membawa doa tua itu ke arah cakrawala, dan Semarang pun terus tumbuh, menjadi pelita baru di pesisir Jawa. Waktu berjalan, dan usia Ki Pandan Arang telah sampai di senjanya. Rambutnya memutih seperti kapas, tubuhnya mulai renta, namun matanya tetap memancarkan keteduhan yang sama seperti ketika pertama kali menembus kabut alas Semarang. Ia tahu, waktunya untuk menjaga tanah ini akan segera selesai. Tapi sebelum kepergiannya, ia menanam benih paling berharga yang bisa diwariskan kepada tanah Semarang, ilmu dan keimanan. Putranya, Sunan Pandan Arang II, tumbuh bukan hanya sebagai pewaris darah, tapi juga pewaris cahaya. Dikenal bijaksana dan penuh kasih, ia melanjutkan tugas ayahnya bukan dengan kapak dan cangkul, melainkan dengan kata-kata dan doa. Di bawah bimbingannya, Semarang tak hanya berkembang sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi tempat penyebaran ilmu dan dakwah Islam yang penuh kelembutan. Setiap sore, di tepi sungai tempat dulu ayahnya menamai desa ini, Sunan Pandan Arang II duduk bersama para murid. Ia tidak memerintah mereka untuk tunduk, tetapi mengajak mereka untuk berpikir, untuk mengenal Tuhan lewat cinta, bukan lewat takut. Agama bukan rantai yang mengikat, katanya lembut, melainkan cahaya yang menuntun jalan pulang. Suaranya lembut, tapi mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun di balik kesejukan dakwah itu, masih ada orang-orang yang tak suka. Beberapa bangsawan iri melihat pengaruhnya yang semakin besar. Mereka menyebar fitnah, mengatakan bahwa Sunan Pandan Arang II menggunakan ilmu sihir untuk memikat rakyat. Tapi sang Sunan hanya tersenyum. Ia tak membalas dengan kemarahan,
melainkan dengan kebaikan yang berlipat. Setiap fitnah dibalas dengan sedekah, setiap kebencian dijawab dengan doa. Dan entah bagaimana, mereka yang memusuhinya perlahan-lahan datang meminta maaf, seolah tersentuh oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu hari, saat musim kemarau panjang melanda, Sungai Semarang mengering dan tanah mulai retak. Penduduk panik, hasil bumi gagal, dan awan tak kunjung turun hujan. Sunan Pandan Arang kedua mengajak mereka berkumpul di lapangan, berdoa bersama. Jangan minta hujan untuk diri sendiri, katanya, mintalah agar bumi diberi kekuatan untuk kembali bernapas. Maka, seluruh penduduk menundukkan kepala, memanjatkan doa dengan hati yang bersatu. Ketika suara amin menggema, angin sejuk tiba-tiba berhembus, dan dari langit jatuh tetes hujan pertama. Hujan itu deras, harum, dan membawa kehidupan kembali ke tanah Semarang. Sejak hari itu, orang-orang menyebutnya hujan berkah Pandan Arang. Keajaiban itu menjadi kisah turun-temurun. Orang-orang percaya bahwa Semarang diberkahi bukan hanya karena kesuburannya, tetapi karena doa yang hidup di tanahnya. Dari desa kecil di pesisir, kini Semarang menjadi tempat belajar, tempat mencari ketenangan jiwa, dan tempat di mana ilmu dan perdagangan berjalan seimbang. Pedagang datang bukan hanya membawa barang, tapi juga membawa niat baik dan doa. Di akhir hayatnya, Sunan Pandan Arang kedua memandang matahari yang tenggelam di ufuk barat. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Ayah, tanah ini telah tumbuh seperti yang kau doakan." Beberapa hari kemudian, ia berpulang dengan tenang, meninggalkan jejak cahaya yang tak padam di hati rakyatnya. Dan hingga kini, masyarakat Semarang masih mengenang kedua tokoh itu, ayah dan anak yang menanam keberanian, menumbuhkan iman, dan meninggalkan warisan paling suci, keberkahan yang tak lekang oleh waktu. Zaman berganti, dan matahari kerajaan Demak perlahan meredup. Dari timur, muncul kekuasaan baru, Kerajaan Mataram Islam, dengan prajurit-prajurit gagah dan panji-panji yang berkibar di bawah langit megah. Semarang, yang dulu berdiri sebagai tanah dakwah dan perdagangan, kini menjadi wilayah penting di pesisir utara, gerbang menuju Laut Jawa dan jantung perdagangan bagi Mataram. Angin yang dahulu membawa kabut kini membawa bau besi dan garam, tanda bahwa zaman damai mulai berubah menjadi zaman kekuasaan. Raja Mataram memerintahkan seorang bangsawan bijak untuk memimpin wilayah ini. Ia dikenal sebagai Adipati Semarang, keturunan jauh dari pengikut Ki Pandan Arang. Sosoknya tegap, pandai berpolitik, dan dihormati rakyat. Namun, di balik senyum tenangnya, ia memikul beban berat, menjaga keseimbangan antara titah kerajaan dan kesejahteraan rakyat pesisir yang masih setia pada ajaran leluhur Pandan Arang. Antara laut dan istana, katanya suatu malam, aku berdiri di tengah badai. Pada masa itu, Semarang tumbuh pesat sebagai pelabuhan kerajaan. Kapal-kapal Mataram berlabuh untuk mengirim hasil bumi ke seluruh penjuru Jawa dan bahkan ke luar negeri. Di dermaga, bendera kerajaan berkibar megah, sementara suara denting pandai besi berpadu dengan nyanyian para pelaut. Namun di balik kejayaan itu, ancaman mulai muncul dari laut. Bajak laut dan pedagang asing yang haus keuntungan mulai mengintai dari kejauhan, menunggu celah untuk menyerang dan menjarah kekayaan Semarang. Suatu malam, badai besar melanda. Di bawah langit yang kelam, kapal-kapal terbakar dan ombak mengamuk. Dari kegelapan laut, muncul perahu-perahu hitam bertanda tengkorak, bajak laut-laut Jawa datang menyerang. Api membakar langit pesisir, dan teriakan rakyat menggema di antara petir yang menyambar. Adipati Semarang segera memimpin pasukan, menghunus keris warisan Ki Pandan Arang yang konon diberkahi kekuatan doa. Dengan keberanian luar biasa,
ia melawan di tengah badai, mengusir musuh yang 3 kali lipat lebih banyak. Bumi Semarang tidak akan tunduk pada kezaliman, teriaknya. Kilatan petir menyorot wajahnya, seolah langit sendiri mengakui sumpahnya. Dalam pertempuran itu, laut bergolak hebat, dan konon, dari dasar ombak muncul cahaya hijau seperti pelita, menerangi kapal prajurit Mataram hingga mereka berhasil menang. Orang-orang percaya, itu adalah roh penjaga Semarang yang turun membantu melindungi tanah leluhurnya. Setelah kemenangan itu, Adipati Semarang membangun benteng di pesisir, benteng batu kapur dengan menara pandang yang tinggi. Ia menamainya Benteng Pandan Arang, sebagai penghormatan pada pendiri tanah tersebut. Dari benteng inilah, Semarang menjadi benteng utama pertahanan Mataram di utara Jawa. Tapi di dalam hatinya, Sang Adipati tahu, bukan benteng batu yang melindungi Semarang, melainkan doa dan keyakinan rakyatnya yang tak pernah padam. Hari demi hari, Adipati Semarang memimpin dengan bijak. Ia melindungi rakyat, menjaga perdagangan tetap adil, dan menolak pajak berlebih dari istana demi kesejahteraan warganya. Tapi setiap kekuasaan selalu diuji. Di kejauhan, bayangan politik mulai tumbuh, dan tangan-tangan istana mulai meraba pesisir. Kesejahteraan rakyat seringkali menjadi ancaman bagi mereka yang haus kuasa, bisiknya lirih suatu malam, menatap laut yang tenang namun menyimpan badai. Dalam diam, Semarang bersiap menghadapi babak baru, bukan lagi perang melawan bajak laut, tapi perang melawan ambisi dan pengkhianatan dari dalam negeri sendiri. Laut kembali tenang, tapi mata langit masih berkilat tanda bahaya, seolah bumi Semarang sedang menahan napas menunggu. Laut utara yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi jalan bagi kehancuran. Dari ufuk barat, perahu-perahu besar dengan layar putih dan bendera merah datang perlahan, membawa senjata, bahasa asing, dan keserakahan yang tersamar di balik senyum diplomasi. Mereka menyebut diri Belanda, datang dengan janji perdagangan, namun menyembunyikan belenggu penjajahan di balik peti-peti rempah dan emas. Semarang, mutiara pesisir Mataram, menjadi incaran utama mereka. Awalnya, mereka datang dengan sopan. Perwakilan dari Belanda menemui Adipati Semarang, membawa hadiah dan kata-kata manis. "Kami hanya ingin berdagang," ujar mereka dengan bahasa yang terbelit aksen asing. Namun Adipati tahu, mata mereka bukan mata pedagang, melainkan mata serigala yang lapar. Ia menolak membiarkan mereka mendirikan benteng di wilayahnya. Tapi penolakan itu menjadi awal dari gelombang panjang penderitaan. Tak lama kemudian, kapal-kapal perang Belanda berlabuh di pantai, meriamnya mengarah ke daratan. Suara letusan pertama mengguncang tanah Semarang. Rumah-rumah terbakar, nelayan melarikan diri, dan pelabuhan yang dahulu dipenuhi tawa berubah menjadi lautan api. Rakyat berjuang dengan bambu runcing dan doa, tapi meriam besi dan peluru tak mengenal belas kasihan. Adipati Semarang memimpin pasukannya dari Benteng Pandan Arang, mempertahankan tanah leluhur hingga titik darah terakhir. Dalam pertempuran itu, langit Semarang merah membara. Di tengah hujan peluru, Adipati memanjat menara benteng dan mengibarkan bendera putih bersulam doa ayah leluhurnya, "Semarang ora bakal sirna, asal iman ora lunga." Semarang tidak akan hilang, selama iman tak pergi. Ia bertempur dengan gagah hingga akhirnya roboh oleh tembakan musuh. Tapi sebelum hembusan napas terakhirnya, ia menatap laut dan berbisik, "Tanah ini akan bangkit kembali." Belanda akhirnya mendirikan kekuasaan mereka di Semarang. Benteng Pandan Arang direbut, namanya diubah menjadi Benteng Fichvuk, dan rakyat dipaksa bekerja membangun pelabuhan baru untuk kepentingan penjajah. Namun, di balik kesedihan itu, benih perlawanan tumbuh di hati rakyat.
Mereka berjanji akan menjaga nama Semarang seperti menjaga nyawa sendiri. Dari kampung ke kampung, dari masjid ke pesisir, suara bisikan perlawanan mulai terdengar. Tanah ini lahir dari doa, kata seorang kiai tua di balik rumah kayu, dan doa tak bisa ditaklukkan oleh bedil. Maka muncullah para pejuang rahasia, para nelayan yang berpura-pura menjual ikan padahal menyelundupkan senjata, para pedagang yang menyembunyikan surat perjuangan di dalam karung beras. Semarang diam di permukaan, tapi bergolak di dalam. Tahun-tahun kelam itu menjadi saksi betapa kuatnya jiwa rakyat Semarang. Meski penjajah menguasai pelabuhan dan istana, mereka tak pernah bisa menguasai hati. Di setiap doa, di setiap nama anak yang lahir, terselip harapan untuk kebebasan. Semarang tetap hidup bukan karena kekuasaan, tapi karena semangat rakyat yang tak bisa dibungkam. Dan ketika senja tiba, para ibu sering berkata pada anak-anak mereka, "Lihatlah laut itu, di bawah ombaknya, arwah para pejuang masih berjaga. Jangan pernah lupakan darah dan doa yang menumbuhkan tanah ini." Angin dari utara kembali membawa bau garam dan besi, tapi kali ini bukan dari kapal penjajah, melainkan dari semangat rakyat yang bangkit melawan. Setelah bertahun-tahun dijajah, diperas, dan disakiti, Semarang mulai menyuarakan perlawanan. Dari pelabuhan hingga sawah, dari masjid hingga pasar, bisikan perlawanan berubah menjadi teriakan lantang, "Bebas! Bebas untuk Semarang!" Di antara mereka, muncul sosok-sosok berani, para pemuda yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Salah satunya bernama Raden Suro Adinegara, keturunan jauh dari Adipati Semarang. Ia bukan bangsawan istana, melainkan rakyat biasa yang hidup sederhana, tapi darah perjuangan mengalir kuat dalam dirinya. Dengan keris kecil peninggalan leluhur, ia bersumpah di bawah bulan purnama, "Selama darah mengalir di tubuhku, tanah Semarang tak akan menjadi milik penjajah." Raden Suro mengumpulkan rakyat, nelayan, petani, pedagang, bahkan anak-anak muda dari kampung. Mereka membentuk pasukan gerilya yang bergerak di malam hari, mengintai pos-pos Belanda, merusak jalur logistik, dan menyebarkan kabar semangat. Setiap langkah mereka diiringi doa, doa dari para ibu yang membasuh luka, dan doa dari para kiai yang menyalakan obor semangat di masjid-masjid kecil. Semarang pun berubah menjadi lautan api perjuangan. Di tengah hutan kecil di selatan kota, Raden Suro berdiri di hadapan ratusan rakyat. "Kita bukan melawan karena benci," katanya lantang, "kita melawan karena cinta, cinta kepada tanah, kepada air, kepada udara yang sejak dulu diberkahi." Suaranya menggema, dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, sumpah suci kembali diucapkan, sumpah tanah Semarang. Sejak malam itu, setiap darah yang tumpah menjadi janji, bahwa Semarang akan hidup meski 1000 kali dijajah. Pertempuran demi pertempuran pun pecah. Suara meriam mengguncang langit, tapi semangat rakyat tak pernah padam. Ketika satu pasukan gugur, dua pasukan baru bangkit. Ketika satu pemimpin tertangkap, 100 rakyat menggantikan. Bahkan para perempuan ikut berjuang, mereka menjadi penyembuh luka, pembawa pesan rahasia, dan penjaga api semangat di tengah kegelapan malam. Semarang tak lagi sekadar kota pelabuhan, ia menjadi tanah perjuangan, tanah harapan. Belanda terkejut, mereka tidak berhadapan dengan tentara, tapi dengan jiwa yang tak bisa ditaklukkan. Mereka menghukum, membakar, dan menembak, tapi setiap tindakan hanya menambah dendam rakyat. Dari kejauhan, Laut Jawa tampak bergolak, seolah alam pun murka melihat penderitaan anak-anak Semarang. "Laut ikut menangis," kata seorang ibu tua, karena ia tahu tanah ini pernah dilahirkan dari doa. Akhirnya,
Setelah bertahun-tahun perjuangan, kekuasaan penjajah mulai melemah. Dunia berubah, dan gelombang kebangkitan menyapu seluruh Nusantara. Semarang menjadi salah satu pusatnya, kota yang dulu dijajah, kini menjadi tempat berkibarnya bendera kemerdekaan. Tangis dan tawa bercampur di pelabuhan saat rakyat memandang langit biru tanpa bendera asing lagi. Raden Suro berdiri di tepi laut, tubuhnya lemah karena luka pertempuran, tapi matanya bersinar. Ia menatap ombak yang tenang dan berbisik, "Ki Pandan-Arang, perjuanganmu selesai di hutan. Perjuangan kami selesai di laut. Semarang akhirnya bebas." Angin laut berhembus lembut, seperti menjawabnya, membawa aroma tanah yang dulu disucikan oleh doa dan keberanian. Dan sejak hari itu, Semarang bukan lagi sekadar nama di peta. Ia menjadi simbol kebangkitan rakyat, tanah yang lahir dari keberanian, dipelihara oleh iman, dan ditebus dengan darah dan cinta. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, membawa cahaya lembut yang menembus sisa kabut pagi di atas tanah Semarang. Setelah berabad-abad melalui peperangan, pengorbanan, dan doa, tanah ini akhirnya menemukan kedamaiannya. Dari reruntuhan benteng dan pelabuhan yang pernah berdarah, muncul kehidupan baru, pasar-pasar kembali ramai, pelabuhan kembali bergemuruh oleh suara kapal, dan anak-anak berlari di jalan yang dulu menjadi medan perang. Semarang kembali hidup, tapi kali ini dengan wajah baru, wajah kebangkitan. Rakyat mulai membangun kembali tanah mereka. Mereka menanam padi di sawah yang dulu menjadi kuburan, menambal perahu yang dulu karam karena perang, dan mendirikan rumah-rumah dari kayu serta batu bata merah, tanda bahwa kehidupan tak bisa dipadamkan oleh penjajahan. Dari sinilah perlahan terbentuk pemerintahan baru, bukan lagi di bawah panji asing, melainkan di bawah panji rakyat sendiri. Semarang bertransformasi dari daerah pesisir Mataram menjadi wilayah yang mandiri, dihormati, dan dijaga oleh warganya. Para pemimpin rakyat yang dahulu berjuang kini duduk bersama, merancang masa depan bagi anak-anak mereka. Mereka mendirikan pemerintahan kabupaten yang berlandaskan gotong royong dan keadilan. Semarang bukan milik siapapun, kata seorang pemimpin tua di hadapan rakyat, tapi milik semua yang mencintainya. Maka ditetapkanlah Semarang sebagai kabupaten, sebuah simbol bahwa tanah ini telah berdiri di atas kakinya sendiri, hasil perjuangan, darah, dan doa dari generasi ke generasi. Namun, sekalipun zaman berubah, semangat leluhur tetap hidup. Di setiap sudut desa, di setiap gang kota, kisah tentang Ki Pandan-Arang, Raden Suro, dan para pejuang lain diceritakan kembali. Mereka menjadi legenda, bukan hanya sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai cahaya bagi masa depan. Orang-orang Semarang percaya bahwa arwah para pejuang itu masih menjaga tanah ini, dalam tiupan angin laut, dalam gemericik sungai, dan dalam gemuruh ombak yang mencium pantai. Semarang pun berkembang pesat, dari pelabuhan hingga dataran tinggi, dari pesisir hingga Gunung Ungaran yang berdiri megah di selatan, kota ini menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Tapi di balik modernitasnya, rakyat tak pernah melupakan akar mereka. Setiap kali upacara adat digelar, setiap kali doa bersama dipanjatkan, selalu disebut nama para pendiri dan pahlawan yang telah menanamkan keberanian di hati mereka. Semarang adalah jiwa, kata seorang kiai muda pada generasinya. Ia lahir dari air mata, tapi tumbuh dari cinta. Ia bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah warisan. Dan benar, hingga kini, semangat itu terus mengalir. Dari generasi ke generasi, dari kisah ke kisah, dari darah yang tumpah menjadi tanah yang subur bagi kebijaksanaan dan keberanian. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, Laut Semarang berkilau keemasan.
Ombak berkejaran lembut, seolah membawa pesan dari masa lalu bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Di tepi pantai, seorang anak kecil berdiri, menatap ke cakrawala, dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, benarkah tanah ini dulu diperjuangkan dengan darah?" Sang ayah tersenyum dan menjawab pelan, "Ya, nak, tapi jangan lupa, tanah ini juga tumbuh karena cinta." Dan begitulah kisah ini berakhir, dari tanah legenda menjadi kabupaten, dari penderitaan menjadi kebanggaan. Semarang berdiri tegak, bukan hanya sebagai kota, tapi sebagai saksi hidup dari keberanian manusia yang mencintai tanah airnya lebih dari dirinya sendiri.